Saudari-saudara terkasih, berikut ini saya akan membacakan homili yang disiapkan oleh Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Bapak Uskup Emeritus Keuskupan Malang dan Keuskupan Manokwari Sorong dalam rangka Misa Pembaruan Janji Imamat bersama kami, para Karmelit Imam di Komunitas Wisma Karmel Jakarta, hari Kamis tanggal 1 April 2021. Saudara-saudara terkasih, terkhusus saudara-saudara seimamat. Menurut Injil Matius bab 16 ayat 13-20, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Dengan demikianlah Kristus mendirikan gerejanya sebagai himpunan atau jemaat umat beriman yang dipimpin oleh Petrus atas nama Yesus Kristus. Yesus memanggil 12 rasul untuk memimpin jemaatnya, yakni gerejanya yang diketuai oleh Petrus atas nama Tuhan. Dalam sejarahnya, jemaat umat beriman itu berkembang di bawah pimpinan ke-12 rasul, di bawah pimpinan Petrus, dan kepemimpinan mereka itu kemudian dilanjutkan oleh pembantu-pembantu mereka yang kini disebut uskup-uskup. Pada dasarnya, Paus adalah juga seorang uskup. Kekhususannya sebagai Paus ialah bahwa dia adalah ketua Dewan para Uskup. Kekhususan para uskup ialah bahwa mereka selalu berkarya dalam persekutuan dengan uskup-uskup lain dengan mengakui Paus sebagai kepala. Tugas pokok uskup berada di tempatnya sendiri, sedangkan Paus bagi seluruh gereja adalah tampil sebagai pemersatu. Tugas pimpinan hierarki gereja yang pertama dan utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Tugas itu disebut tugas kepemimpinan. Namun, Konsili Vatikan II mengatakan bahwa tugas yang oleh Tuhan diserahkan kepada para gembala umatnya sungguh-sungguh merupakan pengabdian yang dalam kitab suci disebut diakonia atau pelayanan, yang harus selalu dipertahankan dan dilaksanakan ialah adanya kesatuan iman. Demikianlah tugas uskup ialah membimbing gereja yang dipercayakan kepadanya sebagai wakil dan utusan Kristus dengan petunjuk, nasihat, dan teladan hidup, tetapi juga dengan kewibawaan dan kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam gereja sekarang ini, pembantu uskup adalah imam dan diakon. Tugas uskup ialah memimpin gereja setempat atau lokal. Tetapi dalam proses bertambahnya jumlah umat dan perluasan daerahnya, maka uskup makin jarang kelihatan dan hadir di tengah-tengah umat. Kenyataan ini berhubungan dengan meluasnya keuskupan. Dahulu, sampai abad ke-6, sebuah keuskupan tidak lebih besar daripada yang sekarang disebut paroki. Seorang uskup dahulu dapat disebut sebagai pastor kepala, sedangkan imam-imam sebagai pastor pembantu. Tetapi lama-kelamaan para pastor pembantu mendapat daerah tugasnya sendiri. Dengan demikian, makin lama daerah-daerah keuskupan makin besar. Akibatnya, para uskup semakin diserap oleh tugas di bidang organisasi dan administrasi. Dengan perkembangan itu, maka para imam makin menjadi wakil uskup. Konsili Vatikan II mengatakan, di masing-masing jemaat setempat, dalam arti tertentu, mereka itu menghadirkan uskup. Para imam dipanggil melayani umat Allah sebagai pembantu arif bagi badan para uskup
sebagai penolong dan organ mereka. Saudara-saudara seiman dalam Kristus Yesus, demikianlah gereja yang didirikan Kristus itu berlangsung dengan suatu pimpinan yang bersifat hierarkis, yakni dalam diri uskup, imam, dan diakon. Dalam melaksanakan tugas, mereka tergantung dari para uskup. Seperti para uskup, berdasarkan sakramen tahbisan, imam ditahbiskan menurut citra Kristus sebagai imam agung yang abadi, yakni untuk mewartakan Injil, menggembalakan umat beriman, dan merayakan ibadat ilahi, terutama dalam melaksanakan ibadat Ekaristi. Dalam keterlibatan mereka dalam imamat dan perutusannya, para imam hendaklah memandang uskup sebagai bapa mereka dan taat kepadanya dengan penuh hormat. Sebaliknya, uskup hendaknya memandang para imam bagaikan rekan-rekan sekerjanya sebagai putera dan sahabat, seperti Kristus tidak menyebut murid-muridnya sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat. Dengan demikian, berdasarkan tahbisan dan pelayanan, semua imam, baik diosesan maupun religius, digabungkan dengan badan para uskup. Maka sesuai dengan panggilan dan rahmat yang telah kita terima dalam tahbisan imamat untuk mengabdi kesejahteraan jiwa sesama kita, marilah kita para imam sekarang mengadakan pembaruan janji imamat kita.